Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Imani Wardiana dengan NIM E41191132. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang data warehouse middleware. Middleware merupakan kumpulan layanan yang memiliki beberapa fungsi yang membantu proses pengolahan data. Pada umumnya, middleware merupakan software yang terkoneksi dengan software lainnya. Selanjutnya, layanan middleware. Layanan middleware merupakan sekumpulan software terdistribusi yang menempati lapisan antara aplikasi dan sistem operasi, serta layanan jaringan di suatu node pada jaringan komputer. Ada 3 tipe layanan middleware. Yang pertama, layanan sistem terdistribusi. Komunikasinya bersifat kritis, program to program, dan biasanya merupakan layanan manajemen data, seperti RPC, MOM atau Message Oriented Middleware, dan ORP. Yang kedua, layanan application. Aksesnya ke layanan terdistribusi dan jaringan, seperti TP atau Transaction Processing Monitor, dan layanan database, seperti Structure Query Language atau SQL. Yang ketiga, layanan manajemen middleware. Memungkinkan aplikasi dan fungsi dimonitor secara terus-menerus untuk meyakinkan unjuk kerja yang optimal pada lingkungan komputasi terdistribusi. Selanjutnya ada contoh layanan middleware. Yang pertama, Transaction Monitor. Merupakan produk pertama yang disebut middleware, menempati posisi antara permintaan dari program klien dengan database, untuk meyakinkan bahwa semua transaksi ke database terlayani dengan baik. Yang kedua, Messaging Middleware. Merupakan antarmuka dan transportasi antar aplikasi. Dapat menyimpan data dalam suatu antrian message jika mesin tujuan sedang mati atau overload. Berisi bisnis logic yang merutekan message ke tujuan sebenarnya dan memformat ulang data lebih tepat. Sama seperti sistem messaging email, kecuali messaging middleware digunakan untuk mengirim data antar aplikasi. Yang ketiga, database middleware. Middleware basis data menyediakan interface antara sebuah query dengan beberapa database yang terdistribusi, memungkinkan data untuk digabungkan dari beberapa sumber data yang berbeda atau terpisah. Yang keempat, Middleware Application Server merupakan sebuah web-based application server yang menyediakan antarmuka untuk berbagai aplikasi. Digunakan sebagai middleware antara browser dengan aplikasi. Selanjutnya, ETL. ETL atau Extract Transform Load adalah proses integrasi data yang menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam suatu penyimpanan yang konsisten dan dimuat ke dalam gudang data atau sistem lainnya. Langkah ETL ada 3, extract, transformation, dan load. Yang pertama, extract. Extract adalah proses memilih dan mengambil data dari satu atau beberapa sumber, misalnya server SQL, XML, atau flat files untuk dibaca atau diakses data yang dipilih tersebut. Yang kedua, transformation. Transformation adalah proses di mana data yang telah diambil pada proses ekstrak akan diolah dan mengubah data dari bentuk asli menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan data warehouse. Adapun masalah yang biasanya terjadi pada proses transform adalah sulitnya menggabungkan data dari berbagai sistem yang berbeda. Pada proses transformation, ada 5 hal yang dilakukan pada data. Yang pertama, filtering adalah proses di mana kita menyaring data dengan filter tertentu. Yang kedua yaitu cleaning, dengan proses menyesuaikan format penulisan. Ketiga ada joining, adalah proses di mana ketika data yang serupa menjadi satu. Keempat, splitting adalah proses memecah data yang berbeda menjadi 2 atau lebih. Dan yang terakhir, sorting adalah proses mengurutkan data berdasarkan ciri-ciri tertentu. Yang terakhir adalah load. Load adalah proses
terakhir yang berguna untuk memasukkan data ke dalam target akhir, yaitu ke dalam data warehouse. Berikut ini adalah cara untuk memasukkan data. Yang pertama, menjalankan SQL script secara periodik yang akan mengubah data ke dalam bentuk dimensional data store agar format data cocok untuk diterapkan pada proses analisis dan telah terintegrasi dengan beberapa sumber data. Yang kedua, proses load kedua yaitu akan sampai ke berbagai macam output yang sesuai dengan skemanya, yaitu terdiri dari proses load up data, load insert data, dan load plug data. Tools dalam proses ETL. Yang pertama SSIS atau SQL Server Integration Service. SQL Server Integration Service atau SIS dapat diakses di dalam Microsoft Visual Studio. Software ini merupakan pengembangan dari platform Microsoft SQL Server Business Intelligence atau BI yang berguna untuk membuat ETL package. Package adalah kumpulan tas yang dieksekusi dengan urutan tertentu dan merupakan komponen utama SSIS. Package dapat disimpan di SQL Server pada database MSDB ataupun disimpan sebagai sebuah file di TSX. Yang kedua, Talent. Talent adalah open source yang digunakan untuk integrasi data. Talent biasanya digunakan untuk integrasi antar sistem operasional atau ETL. Fitur utama dari Talent adalah membantu mengelola semua aspek tahapan yang ada pada ETL secara efisien dan efektif. Talent adalah software yang cukup banyak digunakan karena telah digunakan oleh ratusan ribu pengguna, termasuk beberapa perusahaan terbesar di dunia dan bahkan instansi pemerintah. Adapun keuntungan terpenting dari Talent sebagai integrasi data adalah menyediakan alat yang dapat mengintegrasikan, membersihkan, dan menyimpan semua data, dan memungkinkan Anda mengambil dan mengubah data untuk membuat keputusan yang lebih cepat. Yang ketiga, Pentaho Data Integration atau PDI. PDI adalah aplikasi memiliki sifat yang sama dengan Talent, yaitu bersifat free open source software dengan memanfaatkan platform Java. PDI menyediakan kemampuan ekstrak, transform, and load yang memfasilitasi capturing, cleansing, dan storing data menggunakan format yang konsisten dan dapat diakses serta relevan bagi pengguna dan teknologi IoT. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.